Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang tugas geografi yang bermateri tanah. Video ini dipersembahkan oleh Isidora Tartija, kelas 10D SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Pokok pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini, yang pertama pengertian tanah, 2 jenis-jenis tanah, 3 faktor pembentuk tanah, 4 karakteristik tanah, 5 lapisan tanah, dan yang terakhir konservasi tanah. Pengertian tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari campuran bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman dan menyediakan kebutuhan makhluk hidup. Jenis-jenis tanah. Yang pertama adalah tanah latosol. Tanah latosol adalah jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan bahan induk batuan tufa vulkanik. Tanah jenis ini banyak terbentuk di wilayah beriklim basah dengan curah hujan antara 2.000 hingga 7.000 mm per tahun. Tanah latosol memiliki sifat tahan terhadap erosi dan memiliki produktivitas sedang hingga tinggi. Selain itu, tanah ini banyak digunakan untuk persawaan, penanaman palawija, dan perkebunan. Persebaran tanah latosol mencakup di berbagai wilayah seperti Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Jenis-jenis tanah yang kedua adalah tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning adalah tanah yang berasal dari hasil pelapukan batuan tufa vulkanik, endapan vulkanik, batuan pasir, dan pasir kuarsa yang bersifat asam. Tanah potsolik terbentuk di wilayah dengan curah hujan tinggi antara 2.500 hingga 3.000 mm per tahun. Sifat tanahnya pekat terhadap erosi dan memiliki produktivitas rendah sampai sedang. Oleh karena itu, tanah potsolik banyak digunakan untuk persawaan, perdagangan, kebun karet, kopi, dan kelapa sawit. Tanah jenis ini banyak tersebar di wilayah Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah mediteran. Tanah mediteran adalah jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan batuan induk batuan kapur, batuan sedimen, dan batuan tufa vulkanik. Tanah mediteran banyak terbentuk di wilayah yang memiliki curah hujan 8.000 hingga 2.000 mm per tahun. Biasanya, tanah jenis ini terdapat di atas ketinggian sekitar 0 sampai 400 meter. Sifat dari tanah mediteran sangat rentan terhadap erosi dan memiliki produktivitas rendah hingga sedang. Di Indonesia, luas keseluruhan tanah ini kurang lebih 7 juta hektar. Jenis tanah yang keempat adalah tanah aluvial. Adalah tanah yang proses terbentuknya akibat proses pengendapan bahan-bahan yang dibawa oleh aliran sungai. Bahan-bahan tersebut nantinya diendapkan ketika arus sungai melambat di wilayah yang datar. Sifat tanah aluvial sangat subur dan pekat terhadap erosi. Tanah aluvial banyak ditemukan di hampir seluruh Indonesia, terutama di sepanjang aliran sungai. Jenis tanah yang kelima adalah tanah androsol. Tanah androsol adalah jenis tanah dari pelapukan batuan induk tufa dan abu vulkanik. Selain itu, tanah jenis ini terbentuk di wilayah yang memiliki curah hujan antara 2.500 hingga 7.000 mm per tahun. Sifat tanah androsol sangat pekat terhadap erosi dan memiliki produktivitas sedang hingga tinggi. Tanah androsol banyak digunakan untuk penanaman sayuran, kopi, buah-buahan, teh, kina, dan pinus. Jenis tanah keenam adalah tanah potsol. Adalah jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan batuan vulkanik dan pasir kuarsa. Tanah potsol bersifat pekat terhadap erosi dan memiliki produktivitas rendah. Biasanya tanah jenis ini ditemukan di wilayah dengan ketinggian 0 hingga 2.000 mm di atas permukaan laut. Di Indonesia, luas keseluruhan tanah potsol kurang lebih 5 juta hektar dan jenis tanah ini sering digunakan untuk perladangan dan perkebunan lada. Jenis tanah yang ketujuh adalah tanah regosol. Adalah jenis tanah dari pelapukan batuan yang mengandung abu vulkanik, pasir pantai, dan napal. Jenis tanah regosol ini terdapat di wilayah dengan ketinggian 0 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Tanah regosol memiliki sifat
rentan terhadap erosi dan memiliki produktivitas rendah sampai tinggi. Tanah jenis regosol umumnya digunakan untuk persawaan, perkebunan, dan penanaman palawija. Jenis tanah yang ke-8 adalah tanah gromosol. Adalah jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan batuan naval, tanah liat, dan tufa vulkanik. Jenis tanah gromosol biasanya ditemukan di wilayah yang memiliki ketinggian 0 hingga 2.200 meter di atas permukaan laut. Sifat tanah gromosol ini peka terhadap erosi dan memiliki produktivitas rendah hingga sedang. Tanah gromosol banyak dimanfaatkan penggunanya untuk palawija, tegalan, tebu, kapas, hingga hutan jati. Jenis tanah ke-9 adalah tanah rensina. Jenis tanah di Indonesia selanjutnya ada tanah resina yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur. Tanah yang memiliki tanah resina ini sangat tipis, oleh karena itu tanahnya sangat peka terhadap erosi dan memiliki produktivitas relatif rendah. Biasanya tanah jenis resina kerap digunakan untuk keperluan tegalan, padang rumput, dan hutan jati. Tanah yang ke-10 adalah tanah gambut atau organol. Tanah gambut atau organol adalah jenis tanah yang terbentuk dari bahan induk dan mengandung bahan organik dari hutan gambut serta tanaman rawa. Jenis tanah organol banyak terbentuk di wilayah yang memiliki curah hujan lebih dari 5.000 mm per tahun. Selain itu, produktivitas tanah ini adalah rendah. Jenis tanah yang ke-11 adalah tanah clay humus. Adalah jenis tanah yang terbentuk dari hasil endapan bahan aluvial di wilayah yang memiliki curah hujan lebih dari 1.500 mm per tahun. Jenis tanah clay humus ini memiliki produktivitas rendah. Sebagian besar persebaran tanah clay humus ini berada di dataran rendah yang berawa-rawa. Tanah ini kerap digunakan untuk persawaan, pasang surut, dan persawaan rawa. Tanah yang ke-12 adalah tanah litosol. Tanah litosol adalah jenis tanah dari pelapukan batuan yang belum sempurna, sehingga sulit ditanami oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar tanah ini tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun ada beberapa bagian jenis tanah litosol yang masih digunakan untuk menanam tanaman keras, tegalan, dan palawija. Yang ke-13 adalah tanah hidromorf kelabu. Terbentuk dari pelapukan batuan tufa vulkanik, asam, dan batu pasir. Tanah hidromorf banyak ditemukan di wilayah yang memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun. Sifat dari tanah ini adalah peka terhadap erosi dan memiliki produktivitas rendah sampai sedang. Jenis tanahnya banyak digunakan untuk persawaan dan palawija, hingga bahan pembuatan batu bata serta genting. Jenis tanah yang terakhir adalah tanah planosol. Tanah planosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan endapan di dataran rendah yang banyak mengandung batuan aluvial. Jenis tanah planosol banyak ditemukan di wilayah yang memiliki ketinggian 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut, yang memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Sifat dari tanah planosol sangat peka terhadap erosi. Selain itu, produktivitasnya pun rendah dan biasa digunakan untuk persawaan, tada hujan, dan tegalan. Faktor pembentuk tanah. Yang pertama ada iklim. Suhu dan curah hujan memengaruhi laju pelapukan batuan dan pembentuk tanah. Yang kedua adalah bahan induk. Jenis batuan dasar akan menentukan komposisi mineral tanah. Yang ketiga adalah topografi. Kemiringan dan ketinggian lahan memengaruhi erosi dan pengendapan tanah. 4 adalah organisme. Aktivitas tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme memengaruhi proses pembentukan tanah, seperti pembentukan humus. Yang terakhir yang kelima adalah waktu. Semakin lama proses pelapukan batuan, semakin tebal lapisan tanah yang terbentuk. Karakteristik tanah. Yang pertama adalah tanah organik. Tanah organik terbentuk akibat pemadatan bahan organik yang sudah terurai. Warnanya hitam dan merupakan pembentukan lahan gambut. Seiring dengan perjalannya waktu, lama-kelamaan jenis tanah ini dapat berubah bentuk menjadi batu bara. Tanah ini cenderung memiliki
tingkat keasaman tinggi dan miskin mineral. Pasokan mineral utamanya hanyalah dari aliran air atau hasil pembusukan jaringan makhluk hidup. Yang kedua adalah tanah non-organik. Umumnya didominasi oleh mineral yang membentuk partikel pembentuk tanah. Teksturnya berbeda-beda tergantung pada komposisi partikelnya. Biasanya teksturnya dapat berupa pasir, lanau atau tebu, lepung, atau campuran ketiganya. Yang terakhir adalah warna tanah. Warna tanah bisa sangat bervariasi tergantung dari bahan pembentukan dan lokasinya. Beberapa tanah juga dapat memiliki lapisan-lapisan yang berbeda warna pula. Hal ini terjadi karena adanya proses pengesaman atau pencucian tanah. Tanah berwarna gelap atau hitam menunjukkan tingginya bahan organik yang terkandung. Bahan organik ini terkumpul karena proses pelapukan maupun pengendapan rawa-rawa. Di sini kita akan melihat lapisan tanah. Di sini lapisan yang teratas adalah lapisan horizontal atau organik. Lapisan paling atas yang kaya akan bahan organik seperti serasa daun dan akar. Horizon A atau trop solid. Lapisan subur yang kaya akan bahan organik dan mineral. Horizon E atau alluviation. Lapisan yang kaya akan pasir dan silits, hasil pengendapan. Horizon B atau subsoil, lapisan yang kaya akan tanah liat dan bahan organik. Horizon C atau parent material, lapisan yang tidak terpengaruh oleh proses pembentukan tanah dan merupakan dasar bagian tanah. Horizon R atau bedrock, batuan induk yang tidak lapuk. Materi yang terakhir adalah konservasi tanah. Di sini ada 3 metode konservasi. Yang pertama adalah metode vegetatif. Metode vegetatif merupakan cara konservasi yang menggunakan tanaman untuk mengurangi daya tumbuk antara air hujan dengan tanah. Jadi, air hujan tidak langsung menabrak atau jatuh ke tanah, melainkan terserap oleh akar tanaman. Yang kedua adalah metode mekanik. Metode mekanik merupakan cara konservasi dengan menerapkan perlakuan fisik terhadap tanah guna mengurangi aliran permukaan air. Yang terakhir adalah metode kimia. Metode kimia merupakan cara konservasi yang menggunakan tambahan bahan kimia. Salah satu contohnya adalah menggunakan pupuk kompos untuk meningkatkan stabilitas tanah. Teman-teman semuanya, itu saja penjelasan saya tentang tanah. Semoga lewat video ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami apa itu tanah, jenis-jenis tanah, dan tentang konservasi tanah. Itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. See you next time. Bye-bye.